Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaita dari kelompok 37. Hari ini saya ingin mempresentasikan perkembangan anak, pendidikan anak usia dini. Seperti yang sering kita dengar, dalam perkembangan anak usia dini ada istilah perkembangan dan pertumbuhan. Dua istilah berbeda akan tetapi mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Pertumbuhan adalah suatu proses kuantitatif yang menunjukkan perubahan yang dapat diamati secara fisik. Semua perubahan ini dapat diamati melalui penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan pengukuran lingkar kepala. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan adalah suatu proses bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang bersifat lebih kompleks, dengan pola yang teratur dan dapat diramalkan. Hal ini merupakan hasil dari suatu proses pematangan. Peristiwa perkembangan ini biasanya berkaitan erat dengan masalah psikologis seperti kemampuan gerak kasar dan gerak halus, intelektual, sosial, dan emosional. Pada setiap pertumbuhan dan perkembangan anak akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal faktor internal antara lain faktor genetik atau faktor bawaan. Dari faktor genetik ini ada faktor genetik yang tidak bisa diubah, misalnya ras, suku bangsa, warna kulit, jenis rambut. Faktor genetik yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan untuk memperoleh tumbuh kembang yang optimal. Proses selama kehamilan, dan proses lingkungan yang mempengaruhi sejak kehamilan. Dua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor eksternal ini bisa dari gizi yang diperoleh ibu, yang diperoleh anak ketika masih dalam kandungan hingga tumbuh besar. Dan faktor nutrisi yang diberikan, penyakit yang diderita, kebersihan lingkungan, aktivitas fisik, dan stimulasi. Perkembangan anak usia dini. Beberapa teori tentang perkembangan anak menurut beberapa pakar. Menurut Allen, ada 3 prinsip yang mengatur perkembangan motorik, yaitu cephalocaudal, prosimodistal, dan teori perbaikan atau refinement. Teori dari Jean Piaget, teori perkembangan kognitif yang meliputi sensorik motorik, yang dimulai dari usia 0 sampai 24 bulan, praoperasional 2 tahun sampai 7 tahun, dan operasional konkret yaitu dari 7 sampai dengan 11 tahun. Teori perkembangan bahasa dari Max Winnie. Perkembangan berbahasa yang normal bersifat tertaut, bertahap, dan bergantung pada kematangan dan kesempatan belajar. Ada teori psikososial dari Erik Erikson, yaitu hubungan emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Dan ada teori bermain dari Anna Freud. Faktor-faktor pendukung perkembangan anak usia dini. Ada keterampilan bermain, pentingnya lingkungan yang aman bagi anak untuk melatih keterampilan baru dan bereksperimen dengan alat main. Latihan yang sesuai dengan perkembangan yang meliputi 3 aspek, yaitu kesesuaian usia, kesesuaian secara individual, dan kesesuaian secara sosial budaya. Perkembangan anak berdasarkan kelompok usia. Untuk anak usia dini, rentangnya adalah 0 sampai dengan 6 tahun yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bayi atau infant yang dimulai dari usia 0 sampai dengan 12 bulan, batita atau toddler yang dimulai dari usia 12 bulan sampai 36 bulan, prasekolah atau preschool yang dimulai dari usia 3 sampai dengan 6 tahun. Karakteristik anak usia 0 sampai 6 tahun ini dapat dilihat melalui 4 aspek dasar yang meliputi aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Aspek fisik ini berkaitan dengan gerakan-gerakan motorik kasar dan halus, koordinasi mata dan tangan.
Aspek sosial adalah hal-hal yang berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Aspek emosional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemahaman akan perasaan dan lain-lain. Aspek kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan mengenali sesuatu, memecahkan masalah, dan berpikir. Setelah kita mempelajari perkembangan anak, kita masuk pada kompetensi dan program pengembangan. Kompetensi adalah suatu kemampuan yang diharapkan dicapai oleh anak setelah mengikuti suatu proses pembelajaran yang dirancang melalui kurikulum. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Aspek pencapaian perkembangan dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak terjabarkan dalam kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah suatu tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman pembelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Kompetensi inti merupakan pengikat dari kompetensi dasar. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau KI1, sikap sosial KI2, pengetahuan KI3, dan penerapan pengetahuan atau keterampilan KI4. Keempat kelompok KI tersebut menjadi acuan dalam pengembangan kompetensi dasar. Indikator perkembangan dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau yang biasa kita sebut dengan KADI. Fungsi indikator adalah sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Demikian sekilas saya sampaikan tentang perkembangan anak, pendidikan anak usia dini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.